Jadi katakan waribuhun, keuntungan. Fa innahu kadzalik, keuntungan itu sama seperti di atas. Apa yang maksud di atas? Kemarin kan wanitajun, binatang yang dilahirkan dari binatang-binatang yang sudah satu nisab, ya. Maka binatang yang baru dilahirkan itu ngikut induknya. Jadi kalau memang katakanlah di Januari 2021 kambing kita 40 ekor, namanya satu nisab, wajib dikeluarkan satu ekor. 40 ekor masih tetap satu ekor zakatnya. 80 ekor masih tetap satu ekor zakatnya. Begitu 120 ekor, 120 ekor masih satu ekor zakatnya.
Dari Januari 2021 kambing kita ada 120. Begitu menjelang akhir tahun, begitu ingin memasuki Januari 2022, lahir satu. Sehingga kambing kita sekarang berjumlah 121. Gara-gara satu, maka nanti zakatnya jadi 2 ekor. Jadi yang satu ekor itu baru diberanakin di akhir tahun itu ngikut yang 120. Ya, ngikut yang 120. Gitu. Itu dikatakan fa innahu kadzalik, keuntungan begitu juga. Ya, keuntungan begitu juga. Fa innahu kadzalik, keuntungan begitu juga. Illam yanidha, sekalipun pada lahirnya itu keuntungan itu bukan berupa dinar atau dirham, bukan berupa emas atau perak. Kita selalu bicara dirham dan dinar. Dinar itu adalah uang emas, dirham itu uang perak. Karena ya di dalam Islam yang terkenal itu memang alat tukar itu adalah antara dinar dan dirham. Jadi keuntungan yang kita miliki bukan, ya, sekalipun bukan berupa dinar atau dirham biqaidin zidtuhu, dengan kaid yang aku tambahkannya, atau barang biqauli, dengan ucapan aku, minal jinsi. Jadi keuntungan itu tidak sejenis, ya, minal jinsi katanya, ya, dikatakan illam yanidha biqaidin zidtuhu biqauli minal jinsi. Jadi yang dia dapatkan adalah barang, ya. Tetapi barang yang dia dapatkan itu kalau dinilai aijin sima yuqawwamu bihi, artinya sejenis yang bisa dihargai atau dinilai, ya. Nah, ini sejenis. Mungkin nanti gambarnya gini. Ada orang punya duit 200 dirham. Ini saya ulas lagi. Kalau orang punya dinar 20 dinar, maka 20 dinar itu berarti sudah 1 nisab. Maka dia zakatkan, ya, dinarnya itu, emasnya itu, kenapa? Sudah 20 dinar. Jadi batas minimal untuk emas atau dinar itu 20. Tapi untuk dirham itu perak, itu batas minimalnya 200 dirham. Kalau dia sudah punya 200 dirham, namanya sudah 1 nisab. Kalau 1 tahun, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, orang punya dirham 200 dirham, berarti sudah 1 nisab. Dari Januari tahun 2021 punya dirham, punya perak 200 dirham, sudah 1 nisab. Terus Januari, Februari, sampai menjelang Januari berikutnya, katakanlah di Desember atau pertengahan tahun, katakanlah Agustus, ya, begitu. Itu tentunya sudah banyak dari uangnya itu, ya, dia belikan, katakanlah dibelikan barang, ya, belikan barang. Mungkin orang itu punya uang 300 dirham lah gitu. Ya, 300 dirham berarti sudah lebih 200 dirham. Sudah wajib zakat. Kemudian yang begitu menjelang tahun 2022, dia belikan barang 100 dirham. Dia belikan barang 100 dirham. Ya, gitu. Kemudian gitu, ya, salah. Dia katakanlah punya uang 200 dirham, berarti 1 nisab. Kemudian 200 dirham itu dia belikan barang semuanya, 200 dirham. Begitu menjelang tahun 2022, itu barang harganya meningkat. Naik, bukan 200 dirham lagi, menjadi 300 dirham. Ya, naik barang kadang-kadang naik harganya. Beli 200 dirham, menjelang tahun berikutnya menjadi 300 dirham. Berarti kan keuntungan berapa dirham? 100 dirham. Nah, sekarang pertanyaannya, yang 100 dirham ini haulnya kemana nih?
Apakah dia mulainya dari Desember? Apa mulainya dari Januari tahun 2021? Nah, yang semacam ini, maka keuntungan yang 100 dirham itu, ya, dia ngikut kepada yang 200 dirham, mengikut kepada asalnya, mengikut kepada pokoknya. Nah ini, jadi katakan di sini, minal jinsi ay jinsi ma yuqawwam bihi, dari jenis yang dihargakan atau yang dinilai, ya. Ka'anishtara mata'an bimi'atai dirhamin, seperti ada orang membeli barang harganya 200 dirham. 200 dirham itu ingat sudah 1 nisab wajib zakat. Kalau sudah haul. Wa hala 'alaihi al-haulu, dan sudah datang haulnya dari 2021 ke 2022. Wa qimatuhu salasumi'ati dirhamin, sekarang barang itu nilainya, itu dikatakan yuqawwam, nilainya, harganya sudah 300 dirham. Nah maka nanti jawabannya di belakang, fayuzakkil mi'ata bihaulil mi'atain, maka yang 100 dirham itu zakatnya haulnya ngikut kepada yang 200. Nah gitu ya, bukan berarti yang 200 sendiri haulnya, yaitu dari Januari. Kemudian yang 100 itu kapan mulai 100? Katakanlah dari Agustus, dari Agustus itu yang enggak. Yang 100 itu ngikut kepada yang 200. Jadi kalau 200 itu dari Januari 2021, maka yang 100 ke sana. Nah, tinggal nanti ngitungnya 300 dibagi 100 ya, dikali 2,5%. Gitu. Jadi yang 100 itu digabung aja ke yang 200. Itu yang dikatakan di sini ya, aidin sima yuqawwam bihi. Itu satu. Awnatur bin ghairil jinsi. Nah, tadi itu apa namanya, alat tukarnya itu sama sejenis, yaitu sama-sama dirham. Modal 200 dirham, keuntungan 100 dirham, sama-sama dirham, tapi sama jenis. Awnadun, atau alat pembayaran yaitu dinar dan dirham, tetapi min ghairil jinsi, tidak sejenis. Kalau dinar sama dinar sejenis, dirham sama dirham satu jenis. Tapi kalau dinar sama dirham tidak sejenis, lain. Dirham, dinar, dirham sejenis. Dua-duanya memang nadun, alat pembayaran, ya. Kalau kita rupiah. Tetapi di sini sekarang gambarnya itu alat pembayarnya tidak sejenis, dirham sama dinar atau dinar sama dirham. Fi asna'il hauli, ya, pada pertengahan haul, ya, pertengahan tahun. Ah, itu dia dapatkan keuntungan tadi. Fa yuzakkil mi'ata bihaulil mi'atain, maka dia zakatkan yang 100, haulnya ngikut dengan yang 200. Ya. Jadi umpamanya orang jual beli di awal tahun 200 dirham satu nisab. Kemudian pada pertengahan tahun, ya, dia membeli barang seharga 10 dinar, ya, 10 dinar, gitu, 10 dinar. 10 dinar itu sama dengan 10 dirham. Karena 1 dinar itu, 1 dinar sama dengan 10 dirham. Jadi kalau 10 dinar sama dengan 100 dirham. Gitu. Jadi di awal dia punya 200 dirham. Nah di tengah-tengah tahun, dari yang 200 dirham itu, ya, dia belikan, kan yang nama uang mungkin berkembang ya, dari 200 dirham itu ada dia beli sesuatu, beli barang itu 10 dirham. Berarti kan sama 10 dinar, ya, 10 dinar sama dengan 100 dirham. Nah, maka dikatakan situ, ya, haul yang 10 dinar itu atau haul yang 100 dirham itu dia mengikut yang 200 dirham, ya. Katakanlah umpamanya dia punya uang awalnya 300 dirham peraknya.
Kemudian yang 100 dirham ya, itu dia belanjakan menjadi dinar. Yang 100 dirham dia belanjakan menjadi dinar, 10 dinar. Jadi kan beda tuh antara dirham sama dinar. Yang 200 itu dirham, kemudian yang 10 itu dinar. 10 dinar sama dengan 100 dirham. Maka yang 10 dinar ini kemana nih haulnya? Ikut kemana? Ngikut yang ke 200 dirham. Jadi sama-sama alat tukar, tetapi berbeda. Yang 1 dirham, yang 1 dinar. Yang dirham 200 dirham, yang dinar 10 dinar. 10 dinar sama dengan 100 dirham. Maka yang 10 dinar ini ngikut kepada yang 200 dirham. Nah, itu jadi bahasanya begitu. Jadi katakan di sini au naqdun min ghairil jinsi, atau alat tukar yaitu emas dan perak tetapi tidak sejenis. Di tengah-tengah tahun akan terjadi yang satu itu dirham 200 dirham dan yang satu lagi dinar sebanyak 10 dinar. Maka yang 10 dinar itu haulnya ngikut yang 200 dirham. Fayuzakkil mi'ata bihaulil mi'atain, maka yang 100 dirham itu ya ia zakatkan, haulnya ngikut kepada yang 200. Nah, ini sama-sama alat tukar tapi tidak sejenis. Ya, kalau tadi di atas sama-sama alat tukar, sama-sama alat tukar tapi dua-duanya sejenis, sama-sama dirham. Hanya berupa barang. Berupa barang kalau dinilai sama dengan dirham. Gitu yang pertama tadi. Ya. Dia belanjain barang seharga 200 dinar, begitu menjelang tahun ajaran tahun berikutnya itu barang harganya 300 dirham. Untuk 100 dirham, maka yang 100 dirham ngikut kepada yang 200 dirham. Nah, yang kedua ini adalah sama alat-alat tukar tetapi tidak sejenis. Maka keuntungan itu ngikut kepada modal yang 200 dirham. Jadi kita selalu berbicara masalah emas, masalah dinar, dirham itu ya, dirham itu di negara-negara yang masih menggunakan dinar itu sudah hampir nggak dibicarakan lagi ya, jarang. Jadi kalau dinar itu, 1 dinar itu sama dengan 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Jadi kalau 20 dinar itu sudah 1 nisab, berarti kalau 20 dinar saja 20 kali 4 sudah 80 gram. Yang seperempatnya kali 20 itu jadi 5. Makanya 85 untuk minimal. Kalau kita punya emas 85 gram berarti sudah kewajiban zakat. Ya, kewajiban zakat karena sudah 20 dinar. Tapi kalau dirham, 1 dirham itu setara dengan 3 gram kurang seperempat. 3 gram kurang seperempat. Itu satu dirham. Nah, sekarang orang sudah jarang menggunakan dirham, menggunakan dinar. Kenapa? Karena memang dinar ini yang lebih cocok dengan manusia. Ya, lebih cocok dengan manusia. Dan dia, dinar ini atau emas ini, dia itu dengan badan manusia, dengan kulit manusia, dan daging manusia itu cocok. Makanya kalau orang yang pakai ring, dia punya jantung nih, pakai ring, itu ringnya dari emas. Ya, ringnya dari emas. Karena kalau dari yang lain itu nggak bisa rusak nanti dagingnya. Seorang sahabat yang bernama Urfuja, dia ikut perang. Yang namanya orang perang, kemudian hidungnya itu kepapras benda tajam. Ya. Orang-orang Arab kan mancungnya ke depan, kalau kita kan mancung ke belakang. Akhirnya tuh hidungnya yang terpapras itu ditambal pakai perak. Ternyata itu perak tidak menyatu dengan daging dan dengan kulit manusia. Bahkan itu daging yang terpapras itu, hidung yang terpapras itu nggak sembuh dia. Kalau bahasa orang Pegangsaan masih menyenyeh, atau menyenyeh, jelek banget menyenyeh. Akhirnya kata Rasulullah ganti dengan emas. Begitu diganti dengan emas hidungnya ini, ya, akhirnya apa? Sembuh itu lukanya dan menyatu dengan kulit. Jadi hidungnya apa? Orang hidungnya apa? Urfuja itu hidungnya emas. Jadi emas itu dia senyawa ya, dia cocok dengan kulit manusia. Maka sekarang ini banyak orang menggunakan dinar.
dirham atau perak. Nah itu masalah keuntungan yang didapatkan, masalah haulnya kemana ngikutnya. Wa illa ay wa in nadda, ya, wa in nabdun bi ansaral kullu na'adun, ya, minal jinsi fi asna'il haul wa amsakahu ilal akhiril hauli aw ishtara bi ardon qabla tamamihi zakka zaida bi haulihi la bi hauli aslihi. Nah, di situ dikatakan wa illa, kalau tidak, maksudnya apa? Wa in nabdun, kalau ada alat tukar, bi ansarul kullu nabdun, semuanya adalah, ya, semuanya itu adalah alat tukar minal jinsi, sejenis, perak dengan perak, dinar dengan dinar, ya, fi asna'il hauli, pada pertengahan haul, wa amsakahu ila akhiril haul, terus dia pegang sampai akhir tahun. Awish tarabi, atau dia beli dengan uang tadi itu ardon, yaitu barang-barang. Ardon itu artinya masiwat dirham wa dinar. Dia beli barang, ya, bukan dengan emas, dengan perak, qabla tamani, sebelum sempurna 1 tahun. Zakat zaidah bi haulihi, maka dia zakatkan yang lebih itu dengan dengan haulnya dia sendiri, yang lebihnya itu la bi hauli asli, tidak mengikuti, ya, haul pokoknya. Kemudian di sini dikatakan ada orang memiliki uang sebanyak 200 dirham, itu 1 nisab. Kemudian di pertengahan tahun dia beli barang seharga 100 dirham, ya, maka haul, ya, kalau orang punya uang, ya, punya uang 300 dirham, berarti sudah 1 nisab. Di menjelang akhir tahun dia belikan 100 dirham itu barang, ya. Nah, maka kelebihannya itu, ya, ini bukan berbentuk uang, berbentuk barang, maka kelebihannya itu, ya, tidak mengikuti yang 200, tapi dia sendiri, ya. Karena apa? Karena ini berupa barang, ya, berupa barang, gitu. Ardon. Ini masalah haul, ya, ikut kemana gitu, ya, ikut kemana. Ya. Kemudian wa yu'tabaru aidan fi wujubiz zakati nisabun wa tamakkunun. Dan dihitung juga pada wajibnya zakat itu kalau ada nisabnya. Nisab, ya, ukuran minimal. Itu kan masing-masing benda zakat itu ada nisabnya. Katakanlah kalau kambing minimal kalau udah mencapai 40 ekor. Kalau sapi atau kerbau kalau sudah mencapai 30 ekor. Kalau onta kalau sudah mencapai 5 ekor. Itu namanya nisab. Kalau belum sampai situ belum nisab namanya, belum zakat. Kalau padi kalau sudah 5 wasak, 5 karung, itu setelah dibersihin berupa beras. Berapa itu kira-kira? 1.200 mud. Sebenarnya 1.200 mud itu gak ada 1.200 liter, karena 1 mud itu kurang 1 liter. Ya, kalau kita menggenapkan katakanlah 1 liter 1 mud, berarti 1.200. Berapa karung tuh kira-kira? Maka kalau sekarang berapa liter ya? 100? 60? Oh, berarti kalau begitu udah hampir berapa, bisa 14 karung kali ya, atau 15 karung ya. Nah, begitu. Nah, itu namanya nisabnya. Kemudian kalau emas, kalau sudah mencapai 85 gram, itu namanya nisab. Uang, berapa nisabnya? Seharga emas 85, ya, gram, katakanlah 85 juta, bukan uang. Itu nisab. Jadi kalau belum ada nisab, sudah haul, belum ada nisab, maka belum zakat, belum wajib zakat. Ya. Ada orang yang katakannya emasnya udah 85. Dari kapan? Dari Januari 2021 udah 85 gram. Menjelang tahun 2022 Desember dia jual sekitar apa segram. Jadi kan baru berapa? 84.
Ya kalau memang betul-betul terdesak, ya nggak ada uang, hanya itu yang dia miliki, dia dijual 1 gram, 2 gram, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau memang dia menghelat atau lari dari kewajiban zakat, sebentar lagi Januari 2022, saya wajib zakat atau pada masa itu segitu dalam 5 gram kasih jual 5 gram, dalam 2 gram kan jadi nggak ada wajib zakat ya. Manusia bisa dibohongin begitu, tapi Allah tidak bisa dengan menghelat. Ya bisa jadi nanti di akhirat kata Allah pada orang itu, kamu masuk, ya dia nggak dimasukin ke dalam neraka, enggak, dimasukin ke dalam dandangnya dibakar. Ya kata Allah, saya nggak bakar kamu di neraka, saya bakar apa? Saya bakar dandang, cuma kamu saya masuk dandang. Sama aja kan? Tahu gak dandang? Ya kalau orang dulu pernah dandang tuh, kalau masuk ke dandang. Nah jadi kalau dia karena memang sudah mau zakat kemudian dia jual 5 gram dengan alasan ya udah saya jual 5 gram karena saya butuh, padahal gak butuh, itu hanya alasan supaya gak kena zakat. Maka tahu hati gitu, saya gak masuk ke dalam neraka, saya masuk ke dalam dandang, tapi dandangnya dipanasin sama api neraka. Sama aja ya. Nah, gitu. Jadi Allah Maha tahu ya. Nah jadi itu dikatakan harus senisab. Kemudian juga watamakkulun, ya itu barang ada di tangan, ya itu barang ada di tangan. Katakanlah uang kita ada 75 juta, yang 10 juta di tangan orang. Kan kalau baru 75 juta kan gak wajib zakat ya, gitu. Kalau udah 85 wajib. Nah, itu yang ada di tangan hanya 75, yang 10 tangan orang. Ini wajib zakat kan nih? Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya itu wajib zakat. Tapi kalau jumhur ulama selain Imam Syafi'i mengatakan tidak, karena orang belum sampai. Ya 85 juga ya 10 tangan orang, ya 10 juta di tangannya hanya 75, tapi Imam Syafi'i mengatakan wajib zakat. Walaupun kenapa? Karena pada suatu ketika orang itu bayar juga kepada kita, gitu kan? Nah, jadi ada dua pendapat tuh, ya kita supaya aman keluarin aja udah, biarin deh, ya kan sama masih uang kita juga, hanya perlu dibayar. Itu namanya tamakkun. Jadi memungkinkan, artinya barang itu ada di tangan kita, gitu, ya. Nah, jadi dikatakan semacam itu. An adaiha, untuk menunaikannya, bi ayyudural mala wal asnaba, seperti harta itu ada di tangan dan mustahiknya juga ada. Nah, mustahiknya ada dan uangnya ada di tangan. Ya, uangnya ada di tangan. Jadi kalau mustahik yang 8 macam itu ada semuanya, itu harus diberikan semuanya. 8 macam itu, setiap satu kelompok minimal 3 orang, minimal 3 orang, gitu. Kemudian nanti masalah besar kecilnya itu juga nggak sama, ya, gitu. Jadi katakanlah umpamanya 8 macamnya ada, tetapi di situ yang paling banyak biasanya fakir miskin. Minimal tadi katakan minimal 3 orang. Karena kalau 8 macamnya itu ada, tapi diberikan hanya katakanlah 4 macam, yang 4 macamnya tidak, maka yang 4 macam itu harus diberikan yang minimalnya, ya begitu. Jadi kalau yang lain itu katakanlah dikasih umpamanya 200.000, maka ini yang 4 ini yang diberikan harus diberikan minimal katakanlah seorang katakanlah 50.000, ya gitu. Jadi kalau ada semuanya itu minimal setiap kelompok itu 3 orang. Tapi kalau memang semuanya ada, dilihat siapa yang terbanyak atau siapa yang paling butuh, fakir miskin, ya udah kasih fakir miskin paling banyak, biasanya gitu, ya kan? Nah yang lain-lain seperti amilin itu artinya panitia itu dia paling sedikit bagiannya, karena di panitia itu ada juga orang-orang kaya, ya. Ini mau enggak, kalau zakat fitrah amilin yang duluan
misain 3 karung. Fakir miskin hanya 4 karung. Dan panitia punya 3 karung, buat apa tuh? Ya, nah kan ada panitia bagian, tapi dia nggak paling banyak, dia paling sedikit. Mualaf juga nggak banyak. Sabilillah, ya, sabilillah orang yang perang udah nggak ada kan? Ya, ibu sabil juga orang-orang yang terlantar atau orang-orang yang kekurangan biaya dalam kehidupannya juga nggak banyak. Nah, yang banyak adalah fakir miskin paling banyak. Jadi yang bagian ini salah sediaan dialihkan ke fakir miskin, yang bagian itu juga ya dialihkan ke fakir miskin. Dapat tapi nggak sebanyak fakir miskin. Jadi katanya an ada iha bi ayyamurul mal wal asnafa, dan mustahik yang 8 macam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fala zakata fi maduna nisabin, maka tidak wajib zakat kalau barang-barang itu, benda-benda itu tidak senisab. Kambing baru 39, sapi atau kerbau baru 29, kemudian onta baru 4 ekor, gitu kan? Uang baru 75 juta, gitu. Panen nggak sampai 5 wasak, hanya 4 wasak, ya. Nah, itu belum tidak senisab, maka tidak wajib zakat. Wala fi mali ghaibin, ya, lihtimali, ya, talafu, dan juga tidak wajib zakat fi mali ghaibin, pada harta yang ghaib, yang belum kelihatan. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan kalau harta yang belum kelihatan tidak wajib zakat karena tangan orang. Tapi mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib. Nah, biar tangan orang itu nanti akan dibayar. Gitu. Ya. Sama juga gini nih, kalau seperti ini ada orang yang ngomong, siapa yang bisa membuatkan saya rumah, akan saya kasih, berikan kontak 5 ekor kontak. Dibikin satu rumah, udah setahun setengah, umur jadi setahun setengah, itu kontak belum juga dikasih. Pertanyaannya, apakah tukang ini wajib mengeluarkan zakat kontak yang 5 ekor, sementara kontaknya masih belum ada dia? Kontak itu masih sama yang janji itu. Jawabannya kalau menurut ini gak wajib. Kenapa? Dia belum miliki. Ya masih gaib namanya, masih belum kelihatan, belum ada. Gitu. Ya. Wala fi malin ghaibin, dan juga tidak wajib zakat pada harta yang masih gaib. Lihtimali talafu. Kenapa? Karena ada kemungkinan, ya, ihtimal namanya. Ya. Ada kemungkinan harta yang gaib itu rusak. Ya. Kambing udah gak 40 ekor lagi, ya, uang begitu juga. Nah, makanya dikatakan di sini kalau yang gaib tidak wajib zakat. Walakinil awwalu sababun li wujubiha la syartun lahu. Akan tetapi yang pertama, ya, itu merupakan sebab. Ya. Apa yang pertama itu? Yang pertama itu adalah nisab. Ya. Merupakan sebab liwujubiha, untuk kewajiban zakatnya, la syartun lahu, ya, bukan merupakan syarat. Wasani, sedangkan yang kedua, ya, tadi katanya yang pertama itu nisab, itu adalah sebab, ya, untuk wajibnya zakat, bukan syarat. Wasani, sedangkan yang kedua yaitu at-tamakkun, syartun li dhamaniha, merupakan syarat, ya, untuk dilaksanakan, ya, apa namanya itu, lidhamaniha, untuk menanggungnya, la liwujubiha, bukan karena wajibnya. Jadi yang pertama sabab, yang merupakan sebab liwujubiha, sedangkan yang kedua syartun lidhamaniha. Nah, itulah tentang apa namanya, tentang keuntungan yang kita dapatkan, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan babu zakatin nadi, ya, itu zakat emas dan perak khusus. Ya. Kalau misalkan ada orang punya kambing kan 40 ya, udah awal nih. Apa kambing? Ya kambing 40, udah masuk awal, awalnya udah masuk, kan wajib zakat. Dia nggak zakat sampai ketemu awalnya lagi, sampai ketemu setahunnya lagi. Iya. Dan nanti setahunnya itu dia bayar dua orang, maksudnya dua kali tahun yang kemarin sama tahun yang sekarang, cukup satu karena dosa gitu. Ya, dilihat kalau tahun depan masih nisab, katakan
Nah, jadi itu sama saja seperti dia potokan, ya zakatnya itu diganti. Tahun kemarin dia udah wajib zakat, dia nggak zakat di tahun depan dia baru baru tergugah hatinya apa yang keluar zakat nih. Nah, pertanyaannya yang dikeluarkan apa yang tahun ini aja atau tahun kemarin? Nah, tahun kemarin dibayar, ya jadi 2 ekor berarti, gitu. Kenapa? Karena yang kemarin belum bayar, gitu. Bisa jadi mungkin baru sadar dia. Ya kalau dia nggak bayar ya dosa tentunya. Ini selagi memang dia ada kesadaran untuk itu, ya insya Allah saudara maafin dia. Kenapa? Karena dia sudah dibayar. Tapi yang kemarin-kemarin juga bayar, ya tentunya kewajiban yang kerjain gimana? Ya kan yang namanya wajib itu ya adalah imtisal wa awamirillah, wajib apa namanya bukan yang namanya wajib itu adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, diberikan pahala oleh mengerjakan dan disiksa orang yang meninggalkan itu dosa. Namanya seperti dia bersolat, gitu ya. Ya karena waktu sudah ya tinggal 3 menit lagi saya serangkum, jadi kita baca kitab yang kedua berjamaah sampai sini aja ya. Insya Allah ke depan dilanjutkan babul zakatin mal. Sekarang tanggal berapa ini? Oh, malam jadi saya. Kita baca Fatihah dengan